Setiap waktu, suara-suara khas senantiasa terdengar di sekitar kita, baik yang berasal dari lingkungan alam maupun yang berasal dari alat hasil karya manusia. Sebagai contoh, dalam pertunjukan seni sisingaan khas kota Subang, berbagai alat musik seperti kendang, trompet, dan kecrek itu dimainkan untuk mengiringi acara arak-arakan sisingaan. Kulit kendang akan menghasilkan suara saat dipukul. Sedangkan trompet akan menimbulkan bunyi ketika ditiup. Dan kecrek akan berbunyi ketika saat digetarkan atau digoyangkan. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa bunyi hadir karena benda yang bergetar. Getaran dari sumber bunyi menghasilkan gelombang bunyi yang menyebar ke segala arah melalui medium padat, cair, dan gas. Gelombang ini masuk ke telinga dan menggetarkan membran gendang telinga. Selanjutnya, getaran tersebut diubah menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak lewat saraf pendengaran, sehingga dapat didengar sebagai bunyi. Nah, gelombang bunyi ini adalah contoh dari gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Agar bunyi bisa terdengar, berarti harus ada sumber bunyi, medium, dan pendengar. Balik lagi ke pembahasan tadi mengenai pertunjukan seni sisingaan khas kota Subang. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, mengapa kita melihat pukulan kendang terlebih dahulu, baru bisa mendengarkan bunyinya? Apakah ada yang berjalan dari kendang ke telinga? Mari kita simak jawabannya. Kita melihat pukulan kendang lebih dulu karena cahaya merambat dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunyi. Karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat hampir 300 juta meter per detik. Sedangkan bunyi itu merupakan gelombang mekanik yang dapat memerlukan bantuan medium seperti udara untuk merambat dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik pada suhu kamar. Nah, karena perbedaan kecepatan ini, cahaya dari pukulan kendang sampai ke mata kita datang terlebih dahulu. Baru kemudian gelombang bunyi sampai ke telinga kita setelahnya. Nah, yang berjalan dari kendang ke telinga kita adalah gelombang bunyi, yaitu getaran udara yang merambat melalui medium. Nah, gelombang cahaya juga bergerak dari kendang ke mata, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, sehingga kita melihat aksi terlebih dahulu sebelum mendengarkan bunyinya. Cepat rambat bunyi merambat melalui 3 medium. Yang pertama, cepat rambat bunyi pada zat padat. Nah, cepat rambat bunyi pada zat padat itu bergantung pada modulus Young dan massa jenis zat padat. Modulus elastisitas dan modulus Young berkaitan dengan tegangan dan regangan dari suatu benda. Nah, contoh penerapan pada zat padat yaitu ada kaca, aluminium, baja, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah cepat rambat bunyi pada zat cair. Nah, cepat rambat bunyi pada zat cair adalah kecepatan gelombang bunyi pada saat melewati medium cair seperti air, raksa, ataupun cairan lainnya. Kecepatan bunyi di zat cair dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama, ada modulus Book atau ukuran elastisitas zat cair. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh massa jenis cairan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cepat rambat bunyi pada gas. Cepat rambat bunyi pada gas adalah kecepatan atau kelajuan gelombang bunyi merambat melalui medium gas. Bunyi merambat di gas dengan cara tumbukan antar molekul gas yang jaraknya cenderung renggang. Sehingga kecepatan rambat bunyi di gas relatif lebih lambat dibandingkan di zat cair atau di
padat. Nah, kemudian besarnya cepat lambat bunyi di gas itu sangat dipengaruhi oleh sifat fisik medium tersebut, seperti tekanan, suhu, kerapatan gas, serta modulus elastisitas atau modulus bulk gas itu sendiri. Tadi kita sudah membahas perihal tentang kecepatan rambat bunyi pada pertunjukan seni sisingaan. Nah, sebenarnya apa sih cepat rambat bunyi itu? Cepat rambat bunyi adalah kecepatan gelombang bunyi merambat melalui suatu medium seperti udara, air, ataupun benda padat. Nah, gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat karena bunyi merupakan gelombang mekanik yang terjadi akibat getaran partikel medium. Nah, besarnya cepat rambat bunyi tergantung pada sifat fisik medium tersebut, seperti kerapatan, elastisitas, dan suhu. Sedikit menjelaskan tentang sumber bunyi. Sumber bunyi itu didefinisikan sebagai benda yang bergetar dan berperan penting dalam menghasilkan suara. Berbagai instrumen musik seperti calung, seperti kendang, seperti suling, itu merupakan contoh nyata dari sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bergantung pada mekanisme yang digunakan untuk membangkitkan getaran yang umumnya melibatkan petikan, tiupan, pukulan, atau gesekan. Misalnya, pada gitar, gitar itu menghasilkan bunyi dari dawainya atau senar yang digetarkan. Sementara alat musik seperti seruling itu memanfaatkan getaran kolom udara di dalamnya untuk menghasilkan suara.